Dr. Tifa menolak tawaran damai dan memilih lanjut sidang ke pokok perkara kasus ijazah Jokowi. Sementara Roy Suryo masih melawan di pra-peradilan. Lalu pertanyaannya, bisakah bukti mereka mengalahkan Jokowi di kasus ini? Kita akan membahasnya dengan Burhanuddin Suralaga, pengacara Tifa Vziatylsuma atau Dr. Tifa. Bang Burhanuddin, selamat malam. Selamat malam. Hadir juga bersama saya ada Petrus Selentinus selaku pengacara Roy Suryo. Bang Petrus, selamat malam. Selamat malam juga. Dan hadir juga bersama kami melalui sambungan Zoom ada Ade Darmawan, Wakil Ketua Umum Brigade Rakyat Nusantara. Mas Ade, selamat malam Mas Ade. Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam Bang Petrus, selamat malam. Oke, saya mau nanya dulu pertanyaan pertama ke Mas Ade. Mas Ade, kemarin pada saat hakim pertama kali bertanya kepada terdakwa Dr. Tifa atau Tifa Vziatylsuma menawarkan untuk restoratif justice alias damai, di situ Dr. Tifa dengan tegas menolak restoratif justice, kemudian tetap menempuh jalur hukum sebagai bentuk perlawanan dan tidak mengaku kesalahan. Artinya di sini Anda juga siap sebagai pendukungnya Joko Widodo bahwa akan berjuang mati-matian, habis-habisan dalam sidang. Ya, jadi gini ya Mbak Audrey, bahwa itu sebenarnya formalitas yang disampaikan oleh hakim ya, sama dengan yang dilakukan oleh jaksa atau JPU pada saat pelimpahan tahap 2. Terus kalau kita melihat semangat daripada KUHP baru ini, memang semangatnya kan keadilan restoratif atau restoratif justice. Beda dengan dulu ya, restributif, artinya penghukuman ya. Jadi gini, saya rasa ini sebenarnya hal yang tidak boleh dilewatkan oleh Dr. Tifa ketika kemudian, kalau saya loh ya, kalau minta pendapat kami sebenarnya, bahwa ini tidak boleh dilewatkan sebenarnya, karena inilah peluang-peluang. Tidak boleh dilewatkan artinya harusnya terdakwa ini menerima. Harusnya menerima. Kenapa Bang? Kenapa? Karena saya anggap bahwa karena dakwaan JPU itu sudah cermat sekali. Saya melihat satu pasal ke pasal yang lain dan berkaitan dengan alat bukti itu mengkaitnya memang sangat relevan, sehingga saya rasa itu cukup cermat, karena nanti ketika perlawanan yang dilakukan oleh Dr. Tifa ya, kita ketahui bersama lah, apalagi ada senior-senior saya di studio itu, bahwa yang kita lakukan perlawanan terkait dakwaan tidak bisa di luar dakwaan ya. Paling di dalam dakwaannya itu apa, tentu kita mengurangi alat bukti, ya kan, bahwa bukti A, bukti B, bukti C itu tidak relevan, tidak bisa berkoleksi. Tetapi secara pembacaan dakwaan kemarin saya lihat cukup cermat. Kenapa? Kaitan pasal dengan alat bukti itu mengarah pada satu titik yang dinamakan hukuman tertingginya. Karena pasalnya saya lihat ada 261 dan lain sebagainya. Ya, saya melihat itu. Tapi apapun itu dikembalikan pada terdakwa, tahu dan mau. Artinya dan sudah dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwanya menolak ya untuk damai ya. Kalau gitu Bang Ade, saya tanyain ke Bang Burhan kalau gitu. Bang Burhan, berarti artinya di sini Anda sebagai tim kuasa hukum dan juga Dr. Tifa ini punya bukti-bukti yang kuat sehingga menolak damai dari tawaran hakim. Iya, karena kami melihat dari surat dakwaan tersebut juga itu tumpang tindih, kabur, banyak copy paste yang dilakukan oleh JPU hari itu. Berdasarkan juga analisa kami baru menerima bukti BAP dan daftar bukti. Kami pelajari itu tidak sinkron antara dakwaan dan daftar bukti juga BAP yang kami terima. Artinya banyak cacat di situ? Banyak cacat di awal dakwaan itu. Makanya di situ dengan jelas-jelas dan dengan tegas Dr. Tifa akan tetap menempuh jalur hukum sebagai bentuk perlawanannya? Bukan hanya perlawanan. Klien kami akan membuktikan sebuah kebenaran yang selama ini lebih dari 1 tahun itu coba untuk dirubah menjadi dari kebohongan menjadi kebenaran. Contohnya? Contohnya adalah kami tidak mendapatkan adanya ijazah asli di dalam daftar bukti yang ada. Itu hanya fotokopi. Bagaimana mungkin fotokopi disandingkan dengan katanya ini kan ujaran kebencian ya, fitnah. Fitnah. Klien kami melakukan fitnah terhadap siapa? Kalau ada fitnah, berarti dia harus membuktikan bahwa dia itu benar. Gitu kan? Ternyata bukti yang awal ini adalah adanya
informasi ijazah kan gitu toh. Ijazah ini sampai hari ini tidak ada yang kami dapatkan ya. Dan juga kemarin coba digeser, kalau kami melihat dari surat dakwaan tersebut, coba digeser menjadi pelapor itu bukan Jokowi. Kalau kami melihat bukan Jokowi. Jadi siapa? Pelapornya ada di sana Kompol Sarif ya. Lebih kan informasi awal dari sana. Berarti kan seharusnya Kompol Sarif itu. Saksi Pak. Oke, tapi sebelum ke sana ya, saya balik lagi ke soal penolakan dari Fauzia Tiasuma, Bang Petrus, pada saat hakim menanyakan apakah mau restoratif justice atau enggak. Bang Petrus, kalau Anda melihatnya sendiri, sebenarnya Anda kaget gak dengan tawaran hakim ini dan kemudian Dr. Tifa akhirnya menolak, tetap maju ke jalur hukum? Kalau soal tawaran hakim itu kan memang sesuai dengan kewajiban hakim, karena setiap tahapan itu kan ada mekanisme restoratif justice, mulai dari penyidikan, penuntutan sampai perkara persidangan. Jadi itu masih normatif. Tetapi ketika Dr. Tifa menyatakan menolak, karena itu pilihan. Kaget nggak? Oh, tidak kaget, karena dari awal kita sudah tahu bahwa baik Dr. Tifa maupun Roy Suryo itu pendiriannya sama, akan menolak restoratif itu. Artinya ketika meskipun sekarang masih pra-peradilan, putusannya belum ada, kalau nanti lanjut-lanjut di pengadilan dan hakim sama-sama menanyakan pertanyaan yang sama seperti Dr. Tifa kemarin, Mas Roy tetap kekeh menolak dan tetap menempuh jalur hukum sebagai bentuk perlawanan. Karena mereka percaya di dalam tahap setelah pemeriksaan bukti itu ada satu momen di mana hakim harus memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan kebenaran tuduhannya. Disitulah mungkin momen yang sangat penting dan harus seimbang. Kalau di tahap pertama, saksi yang pertama-tama didengar itu adalah saksi korban, maka itu merupakan kesempatan bagi saksi korban atau Jokowi untuk membuktikan dan menyatakan bahwa ijazah dia itu betul-betul benar. Oke, tapi Bang, pertanyaan gini yang dipertanyakan oleh publik adalah kalau memang yakin sejak awal Mas Roy bahwa tuduhan yang disandingkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ijazahnya tidak asli begitu alias palsu, pertanyaannya kenapa harus mengajukan pra-peradilan? Bahkan hari ini kabarnya pra-peradilan lagi nih, mengajukan baru lagi. Kalau pra-peradilan itu tidak memeriksa mengenai keabsahan ijazah. Pra-peradilan itu objeknya yang diajukan Mas Roy kemarin itu mengenai sah tidaknya penggeledahan, sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan. Hanya tiga soal. Tapi nggak terkesan mengulur waktu. Oh, bukan mengulur, justru yang mengulur ini undang-undang. Karena undang-undang mengatakan walaupun berkas perkara sudah masuk pengadilan, ya, kalau terdakwa mengajukan pra-peradilan maka tunda dulu proses pokok perkara itu untuk persidangannya. Karena ini sebelum KUHP baru, pra-peradilan ini sering terjadi kucing-kucingan. Ya, ketika tersangka atau berkas sudah di penuntutan, lalu kemudian tersangka mengajukan pra-peradilan. Di sini jaksa dan polisi atau penyidik dan penuntut umum buru-buru masukkan ke persidangan supaya pra-peradilannya gugur. Dan itu sering menjadi korban itu tersangka. Makanya ini mau dibuktikan ya. Ini mau digunakan sepenuh-penuhnya. Kalau gitu Mas Ade, nampaknya ini dari masing-masing kuasa hukum masih tetap solid nih, baik Mas Roy maupun Dr. Tifa, meskipun jalur-jalurnya atau strateginya berbeda nih. Yang penting sama-sama ingin membuktikan di persidangan bahwa tuduhan mereka terhadap ijazah Pak Jokowi ini adalah benar. Ya, kita tidak bisa melihat satu keharmonisan itu dari apa yang terjadi saat ini, ya kan, bahwa faktanya ya sudah ada kesalahpahaman antara pihak AK dan pihak Tolkam ya terkait Prapit. Terus yang kedua, kalau kita berbicara Prapit, Mbak Audrey, Prapit yang kemarin yang dilakukan oleh Tolkam itu sangat-sangat membuat kami beranggapan tidak lazim. Kenapa tidak lazim? Di dalam dakwaan atau di dalam pengajuan permohonannya dimasukkan permohonan juga di situ Presiden Republik Indonesia, kemudian pemerintah, ceki Presiden, terus kejaksaan. Sementara sangat tidak lazim menurut kami ya para advokat melihat kalau ada satu pernyataan di dalam satu turut termohonnya itu juga
dimohonkan para pelapor. Nah, sementara tidak pernah ada tindakan hukum yang dilakukan oleh presiden atau pemerintah. Nah, ini yang menurut saya tidak lazim dilakukan. Apakah ini gugatannya bentuknya, sehingga saya menamakan gugatan Prapitnya yang saat ini ya itu tidak memiliki jenis kelamin. Kenapa saya bilang begitu? Tidak fokus apakah ini gugatan perdata atau gugatan Prapit gitu loh. Nah, itu satu. Ya, terus menjawab yang tadi Mbak Audrey katakan bahwa mereka ini tidak pecah kongsi, satu. Tidak bisa, ini sudah split sync. Split sync itu jelas. Maksudnya split sync apa nih? Karena tadi dua-duanya kompak berbicara juga meskipun tadi berbeda-beda, tapi masih kompak ya Bang, sama-sama ya, masih maju ya. Usai jeda, jangan dijawab dulu ya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Batuk nggak berhenti. Ada bodrek batuk double action. Batuk kering, berdahak. Bodrek batuk double action. Beda batuknya. Mas Roy dan Dr. Tifa ini udah nggak solid lagi nih. Saya mau tanya dulu ke bapak-bapak, emang benar udah nggak solid lagi berdua? Oh, kami masih sejalan. Klien kami itu masih sejalan dan saling mensupport. Meski beda strategi? Meski beda strategi. Bang Petrus? Sama. Kita tetap komunikasi, bagi tugas, ada yang ke pra-peradilan, ada yang persiapan menghadapi pokok perkara. Tuh sama-sama, meskipun beda strategi, Mas Ade masih solid. Ya, betul sekali, karena belum masuk kepada inti perkara atau pokok perkara yang sebenarnya. Nanti pada saat pembuktian, itu akan tetap terjadi perpecahan pendapat di situ. Nanti akan saling tuding. Pasti itu. Kenapa? Yang biasa lazim kita temukan di dalam sidang yang split sync, satu dengan yang lain itu saling menyalahkan. Katakanlah begini. Tapi kan dua-duanya juga sudah sama, menghadirkan satu buku waktu itu. Oh iya, tetapi kan mereka masing-masing tindak pidananya, Mbak Audrey. Contohnya misalkan yang menggunakan ELA, kemudian Mbak Tifa mengatakan, saya nggak pernah menggunakan apa loh, ELA loh, saya cuma menggunakan ini loh, itu Mas Roy, atau itu ada Rismond di situ, dan lain-lain sebagainya. Artinya untuk pertanggungjawaban tindak pidana tentu akan berbeda-beda peran di situ, Mbak Audrey, termasuk pasal-pasal yang akan diikutkan nanti di Pak Roy. Itu akan berbeda. Tetapi sampai saat ini kan Pak Roy masih melakukan Prapit. Kita menunggu putusan Prapit. Nah, belum lagi Prapitnya selesai, saya melihat lagi bahwa ada pendaftaran Prapit lagi. Ini yang menjadi aneh, Mbak Audrey, yang kami menjadi tanda tanya. Bagian dari strategi mungkin, Mas? Bukan strategi, itu mengulur-ngulur waktu karena ingin melihat seperti apa jawaban teman-teman yang ada di sidang. Sebentar saya tanyain, emang benar ini bagian dari strategi supaya melihat dulu sidangnya Dr. Tifa, baru kemudian Mas Roy punya ancang-ancang nih, makanya Prapit lagi nih yang kedua. Saya kira sepanjang undang-undang tidak membatasi dan memang tidak dibatasi, maka ini juga bagian dari test case untuk melihat bagaimana sebuah pra-peradilan ketika pokok perkara masuk pengadilan dan pra-peradilan itu bisa menunda persidangan pokok perkara. Karena undang-undang tidak membatasi hanya boleh sampai berapa kali. Sehingga ini nanti akan ditentukan oleh bagaimana hakim akan mengambil sikap. Misalnya ada pra-peradilan yang baru didaftar. Sementara Senin pra-peradilan yang pertama diputus. Dalam hal sudah diputus, ketua pengadilan atau majelis hakim dalam pokok perkara ini menentukan hari persidangan. Jadi bukan karena Mas Roy tadi ingin menunggu melihat jalannya sidang Dr. Tifa? Ya, sehingga di situ akan kita lihat sikap hakim seperti apa. Dan bagaimana sikap Mas Roy menghadapi sikap hakim yang sudah membuka persidangan sementara masih ada pra-peradilan yang sedang berlangsung. Jadi biarlah dinamika ini kita bebaskan begitu supaya kita lihat sikap hakim seperti apa, karena ujung-ujungnya hakim yang akan menentukan. Bang Burhan, kembali lagi tadi Dr. Tifa sudah menjalani sidang perdananya. Sebenarnya ketika tadi menolak damai, berarti artinya ada bukti yang sangat kuat dong, yang dimiliki Dr. Tifa yang akan dibuktikan di sidang. Dr. Tifa itu ditersangkakan karena apa? Karena dia sebagai saksi dalam perkara ijazah Jokowi yang di Mabes Polri. Ya kan? Jadi kami berkeyakinan bahwa Dr. Tifa ini tidak bisa dipidanakan. Karena sebagai saksi dalam KUHP pun dilindungi. Ada undang-undang perlindungan saksi dan korban juga yang melindungi itu.
Jadi sangat tidak fair ketika klien kami yang tidak bersalah diminta untuk mengakui bersalah. Maka kita akan buktikan itu dalam persidangan. Bukan, buktinya? Ya? Buktinya? Buktinya ada. Kami sudah persiapkan. Ada bukti-bukti yang sudah sama nggak buktinya dengan kubu Mas Roy? Mirip-mirip. Mirip-mirip. Berarti ada perbedaan dikit-dikit. Ada perbedaan dikit-dikit. Oke. Jadi jangan buka rahasia Tapi Apa Mas Ade? bukti pokoknya itu sama persis nanti yang akan kita keluarkan. Oke, itu Ya. buktinya mirip-mirip, sama masih Mirip-mirip. kompak kok. Ya, jadi gini, kan kita tidak boleh keluar pada dakwaan JPU. Kalau ingin melakukan perlawanan, ini kan tahapnya perlawanan dulu nih ya. Kita bicara perlawanan, bukan masuk pada pembuktian nanti setelah adanya putusan sela. Kan tahapannya begitu tuh. Nah, tahapan ini adalah bagaimana teman-teman mengcounter dari dakwaan tersebut kan. Nah, jelas kok dari dakwaan itu akun X itu mengatakan Mukidi dan lain-lain sebagainya itu berurutan sampai klimaksnya. Iya, salah satu begini, akun X yang dikatakan akun elektronik bahwa ini bukan itu foto Bapak isi banyak foto, yang dikatakan berselancar bukti, di dalam, tetapi yang benar-benar berselancar terkait dalam dengan klien kami dalam hanya 5. atraksi-atraksi Yang puluhan yang itu tidak dilakukan berarti. media. Nah, inilah yang saya anggap bahwa sangat lemah ketika kita berbicara lagi bahwa ini melanggar HAM karena dia adalah saksi. Tetapi Gimana tuh, Bang? atraksi yang Ya. dilakukan di dalam satu Mas Ade, bentar. Ya. jelas. Oke. Ini Bang Ade, Nah. Dokter Tifa ditersangkakan karena kehadirannya sebagai saksi di UGM waktu itu. Itu kan? Dan bukti-bukti yang Bang Ade katakan tadi, bukti elektronik itu tidak terkait dengan klien kami. Yang terkait hanya 5, yang lain itu milik orang lain. Tidak ada terkait itu. Jadi artinya tidak tepat. Tidak ada tersangkaan. juga sampai hari ini Pertanyaan saya, tidak Bang. ada yang disita dari klien kami. Audrey, saya pengen bertanya kepada abang ini. Oke, Pertanyaan silakan. saya Bang cuma satu. Waktu siaran live di salah satu stasiun TV, apakah itu Dokter Tifa atau bukan? Itu siaran live. Itu ada dilindungi dengan undang-undang media, undang-undang informasi. Bang, Ya, alat buktinya bukanlah dari produk jurnalistiknya, tetapi perbuatan pidana yang ada di dalam rekaman itu, Bang. Perbuatan Itu harus pidana dipahami, yang Bang. mana, Bang? Bukan. Itu kan yang harus kita buktikan Kalau nanti dokter dalam persidangan. melindungi produknya. Produknya dilindungi, makanya lah salah satu stasiun TV itu tidak menjadi tersangka, hanya menjadi saksi. Kalau produk jurnalisnya menjadi masalah, maka produk jurnalis itu tentunya para pemimpinnya akan menjadi tersangka, Bang. Itu harus dipahami dulu. Dia menjadi saksi bahwa ada perbuatan pidana yang terjadi di stasiun TV tersebut. Berarti bukan produk jurnalisnya, Bangku. Itu idealnya pembuktian seperti itu. Sesuai dengan kecermatan dari dakwaan jaksa penuntut umum, Abang. Jaksa Seperti itu, Bang. penuntut umum, dakwaan jaksa penuntut umum itu yang menurut harus pendapat kita saya. buktikan nanti dalam persidangan, Bang. Oke. Oh iya, Iya kan? makanya. Ini kan Mengenai kita berdiskusi, Bang. apa yang diungkapkan dalam sebuah media, itu kan punya hak jawab, Bang. Iya kan. Kenapa hak sekarang jawab saya itu tanya, tidak digunakan? Apakah ada yang menjadi tersangka Oke, baik. teman-teman stasiun TV? Kalau itu produk jurnalis. Kalau produk jurnalisnya yang bermasalah, Bang, yang menjadi tersangka tentunya adalah stasiunnya. Stasiun TV-nya, tetapi ini tidak. Kenapa tidak? Karena dilindungi oleh undang-undang itu. Tetapi peristiwa itu terjadi pada stasiun TV itu. Jadi bukan alat jurnalisnya, Abangku. Itu, Bang, dakwaannya yang saya cermati di situ. Dakwaan yang dilakukan itu, Bang, itu sangat-sangat tidak relevan dengan kenyataan nanti di persidangan. Kita akan buktikan itu. Dan termasuk juga di dalam sidang apakah Mas Ade sebentar, dan dalam sidang ini yang masih berlanjut dan meskipun Mas Roy juga di pra peradilan sekarang, apakah Bapak-Bapak juga menginginkan bahwa kehadiran Pak Jokowi sebagai pihak pelapor ada termasuk membawa bukti ijazah? Oh, kami akan meminta itu. Karena Pak Jokowi sebagai pelapor, dalam hal ini saksi korban, itu harus tidak bisa itu harus hadir. Bersama ijazah? Ijazah katanya sudah disita. Oke. Bagaimana mungkin seorang pelapor datang membawa barang sitaan? Itu justru akan menjadi pertanyaan bagi kami nanti. Ini saya jawab, Mbak Audrey. Ini ada kesalahpahaman, kurangnya koordinasi antara
pengacara ya, Dr. Tifausia. Jadi begini Bang, saya menjelaskan Bang, bahwa di gelar perkara khusus itu sudah diperlihatkan ijazah yang disita. Itu yang pertama Bang. Artinya ijazah itu secara fisik ada di penyidik. Kemudian pada saat pelimpahan diserahkan pada jaksa penuntut umum. Yang ingin ditunjukkan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo itu adalah ijazah SD dan SMP-nya yang akan dia bawa. Terus jaksa menunjukkan ijazah SMA dan ijazah S1-nya. Itu dulu yang sudah disita. Nah kemudian kenapa Bapak Insinyur Joko Widodo memiliki niatan untuk memperlihatkan ijazah SD dan SMP-nya agar ini one for all. Artinya tidak ada lagi lah nanti pertanyaan-pertanyaan, oh ijazah SMA-nya dan S1-nya oke, tetapi SD-nya dan SMP-nya gimana? Itulah keinginan Bapak, keinginan murni Bapak Insinyur Joko Widodo untuk memperlihatkan biar one for all. Tidak ada niatan, sekali lagi saya garis bawahi, tidak ada niatan. Dan Bapak dipastikan Pak Jokowi akan hadir ya? Ya akan hadir dan tidak ada niatan Bapak Insinyur Joko Widodo untuk memenjarakan, tetapi ingin kejelasan bahwa ini loh, inilah panggung terhormat untuk memperlihatkan ijazah. Berarti artinya ketika tadi dibilang sebenarnya Pak Jokowi tidak menginginkan siapapun yang dipenjara, artinya Pak Jokowi juga merindukan dong kalau ada yang mengakui perbuatannya dan ingin damai, Pak Jokowi akan terima dengan senang hati. Ya, lebih bagus proses ini berjalan dulu kalau menurut saya. Kalau menurut saya, tapi kalau pendapat Pak Insinyur Joko Widodo langsung kita nggak tahu. Tetapi kalau saya dimintain pendapat, sebaiknya ini berjalan dan dibuktikan dulu sesuai dengan keinginan Pak Insinyur Joko Widodo bahwa akan menunjukkan membawa ijazah SD dan SMP-nya. Kenapa demikian? Supaya one for all, selesai gitu loh. Tidak ada lagi embet-embet lain setelah putusan nanti. Insya Allah gitu. Oke, dan masing-masing ini sama-sama berjuang juga dengan pra-peradilan nanti putusan di pekan depan dan sidang Dr. Tiva juga akan masih berlanjut ya. Akan Baik. terus kami. Baik, terima kasih Pak Petrus, Bang Burhan, Mas Ade, terima kasih. Selamat malam semuanya Bapak-Bapak. Terima kasih Mbak Audrey. Selamat malam abang-abang. Tetap bersama kami.